dalam prakteknya sering ada penyanyi di awal sudah sepakat dengan suara bass. Di perjalanan waktu nyanyi, si penyanyi mengisyarat memberitahu kalau suaranya ketinggian. Harus ada passing chord-nya itu. Passing chord-nya adalah di crash. Gitu. Begitu di sini itu teman-teman tekan sini tek-tek gitu. Karena kita fokusnya bahasan kita kan main transpose ya. Di samping itu ada juga memang naik turun di tengah lagu itu karena lagunya. Begitu tadi ada tekan di crash, teman-teman bisa tekan +1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pungkai Channel ya teman-teman. Saya yakin hampir semua teman-teman sudah tahu atau mengenal fungsi transpose itu untuk apa. Dan kiranya sudah sering menggunakannya ya. Tetapi yang akan saya sampaikan dalam pertemuan kali ini adalah cara yang benar menggunakan transpose di tengah permainan. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk subscribe sehingga nanti bisa berlanjut pada pertemuan berikutnya. Dan materi ini saya sampaikan secara berurutan sehingga tolong video ini ditonton sampai akhir dan jangan di skip-skip ya, agar teman-teman tidak salah dalam memahaminya. Baik, kalau kita akan main suatu lagu, artinya kita belum memulai main ya. Ada kalanya suara kita, kalau kita yang nyanyi, atau suara orang yang akan bernyanyi ternyata ketinggian atau kerendahan. Saat itu juga pasti sudah kita cari ya nada suara atau orang yang bernyanyi itu dicari nada apa ya, tentunya dengan transpose. Dan kita lakukan sesuai dengan nada suara kita atau suara orang yang akan bernyanyi tersebut. Caranya mungkin teman-teman sudah paham ya. Ini standar suara C ya, transpose kondisi netral. Dalam melakukan transpose, saya kira teman-teman sudah paham ya selama ini. Kalau ditekan yang kiri ini, tanda minus, itu ke sini arahnya. Dari C ke sini. Tekan pertama ada -1, ya. Tekan 2, keluar, -2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya. Kalau yang kanan, ada tanda plusnya, kita tekan. Kita tekan. 1 adalah naik setengah, 2 naik 1 nada, 3 naik 1 setengah, dan seterusnya 4. Jadi gampangnya gini aja, kalau mau ke E, ya tekan 1, 2, 3, 4. Ini tadi kalau mau ke bass, tekan 1, 2. Gini ya. Ini netral, pengen suara di sini, ya tekan 2 kali. Gitu ya, saya kira ada pada paham ini. Namun dalam prakteknya sering juga ya, mungkin teman-teman juga punya pengalaman. Dalam prakteknya sering ada penyanyi atau teman atau kolega atau siapapun yang menyanyi itu di awal maupun di sepertiga lagu merasa bahwa suaranya kerendahan atau ketinggian. Nah, di sini yang saya maksud kita harus melakukan cara yang benar menggunakan transpose di tengah permainan. Ya, apakah saat di tengahnya kita langsung tekan transpose gitu ya? Misalkan begini ya, suaranya ketinggian, atau kita tekan aja sih 2 kali. Saya yakin bingung penyanyinya. Ya, atau enak-enak nyanyi gini, si penyanyi merasa kerendahan ketinggian, kita berhenti. Kita setting lagi suaranya entah di mana atau di mana gitu ya.
Bisa sih, bisa. Jadi kita berhenti, suaranya tadi bilang rendahan, kita tinggikan, kalau ketinggian kita rendahkan. Tapi kita berhenti nyanyi, dalam musik juga berhenti, tapi ya kurang bagus ya. Kalau itu kita lakukan tentu saja membuat kurang respect si penonton audiennya ya. Nah sekarang kita coba apa yang saya maksud dengan cara yang benar menggunakan transpose di tengah permainan. Ya. Perpindahan nada dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi yang dilakukan di tengah permainan tersebut ada triknya ya, ada triknya nanti. Kita akan sampaikan di pertemuan ini. Yang tentu saja tujuannya adalah untuk memperindah ya, memperindah frasa musik. Ya, terdengar enak ya, tidak frontal, tidak kasar. Nah yang kedua, kegunaannya adalah menjadikan si penyanyi akan lebih mudah untuk menyesuaikan nada yang sudah dinaikkan dan diturunkan. Jadi contohnya gini aja gampangnya. Di awal sudah sepakat dengan suara bass, tapi kita transpose. Ya, bass ini kita transpose -2 sehingga kita tetap main C. Ya. Di perjalanan waktu nyanyi, saat kita enak-enak main, si penyanyi mengirim isyarat memberitahu kalau suaranya ketinggian. Nah, kita yang main organ, pemain musiknya atau playernya itu harus berinisiatif menurunkan dengan satu nada misalkan. Menurunkan lagi ke sini. Sebetulnya tadi itu posisi nada sini ya. Kalau diturun lagi di sini, tapi jangan dipikirkan itu, malah bingung nanti. Sekarang main di sini. Yang sesungguhnya itu nada bass. Penyanyi masih merasa ketinggian, kita sebagai pemainnya harus berinisiatif menurunkan satu nada misalkan. Teruskan di sini. Itu tidak boleh serta-merta. Ini nggak bisa. Kacau, penyanyi pasti kacau, siapapun penyanyinya ya. Jadi harus ada jembatannya ya. Yang orang bilang passing chord-nya itu. Passing chord-nya ke sini itu ya, itu harus ada kuncinya sebenarnya, tapi mudah-mudahan teman nggak tambah bingung ya. Kuncinya adalah kalau kita mau ke sini, itu adalah chord keempat dari bass, kelima dan ke-1 bass sendiri. Ya. Chord keempatnya adalah di crash, gitu. Nah, begitu di sini itu teman-teman tekan sini tek-tek gitu. Karena kita fokusnya bahasan kita kan main transpose ya. Jadi bisa juga kalau nggak transpose kan ini. Gitu kan? Tapi kita kan main transpose. Jadi kita nggak bahas itu ya. Kita bahas ini, jembatannya di sini, sini. Waktu kita ketekan C tadi, itu sebenarnya nadanya dengan nada ini, nada bass yang diturunkan 2. Tapi kan kita tekan terusnya -2. Dengan begitu, penyanyinya akan mudah untuk memulainya lagi. Coba ya. Ini ketinggian ya. Jadi ketika kita tekan tek gitu, itu udah posisinya kita main chord C. Ya. Ini sudah nada baru, nada yang sudah diturunkan 2. Ada lagi kasus kedua, misalkan ini, penyanyi lagi satu, main laginya Gu Hampa misalkan. Jadi penyanyi itu pertama bilang kalau suaranya itu di C, lagu Hampa ya. Ini.
tinggi. Nah, kita sebagai player mungkin kita naikkan aja satu nada, yaitu plus 2 ya di sini kan. Nah, begitu juga ini, kita tidak bisa serta-merta langsung dinaikkan 2 gini. Nggak enak suaranya, ya, dan penyanyi juga akan bingung. Harus ada jembatannya. Jembatannya ini kalau untuk kita dari sini ke sini itu jembatannya dari G, A, G. Ya, G. Itu kalau kita main chord yang sesungguhnya, ya. Jadi kembali lagi kita kan main transpose kita. Jadi kalau yang mengenai chord-chord yang sesungguhnya saya juga sudah pernah mengupload video-video. Kita main lagu naik turun dengan chord yang sesungguhnya. Itu ada triknya juga. Baik, kembali bahwa mau transpose naik ke D itu kan plus 2. Tapi harus ada jembatannya D, A, D. Jembatannya itu sama. Begitu ditekan 2 kita balik lagi ke sini, saudara. Jadi paling sering itu memang kalau kita di mana saja kalau ada teman kumpul-kumpul gitu ada juga yang sudah sepakat di awal di nada ini ternyata kerendahan atau ketinggian. Nah, itu kita sesuaikannya tidak boleh serta-merta dengan langsung ditranspose ya. Sekali lagi kita ngomong soal transpose ya, bab transpose tidak kita naik turun kita pakai chord yang turun, naik kita naikkannya tidak ya. Itu ada sendiri videonya. Baik. Di samping itu ada juga memang naik turun di tengah lagu itu karena lagunya ada tuntutan, bukan karena ada tuntutan. Karena memang dari lagunya begitu. Misalkan ini ya, lagunya Vina, Aku Makin Cinta, di refren ya. Jadi biasanya ada istilah modulasi ya. Modulasi itu perpindahan nada, entah turun, entah naik ya. Tapi kalau orang awam atau kita semua biasanya bilang overtone. Overtone itu kan untuk naik doang. Padahal ini yang dinamakan modulasi itu perpindahan nada bisa naik, bisa turun. Nah, di lagunya Vina Aku Makin Cinta itu ada di bagian-bagian terakhir. Memang biasanya lagu-lagu yang naik itu di bagian terakhir. Nah, nggak mungkin kita berhenti, memang itu tuntutan lagu ya. Nah, gimana transpose-nya? Itu kan jadi masalah ya. Gimana transpose-nya? Jadi misalkan lagunya Vina itu ini. Nah, itu dari sini ke G crash itu memang itu tuntutan, bukan tuntutan. Itu memang dari sononya, dari pengaransemen lagu kita itu sebelum naik setengah, ini naiknya setengah nada ya. Itu ada G crash-nya. Saya ulang ya. Begitu tadi ada tekan G crash, teman-teman bisa tekan plus 1 karena naiknya memang 1,5 nada. Ya. Naiknya memang setengah nada, di lagunya juga gitu. Nah ini transpose di tengah permainan, ya triknya tuh perlu kecepatan ya, perlu kecepatan.
keliru ya rencananya, itu naiknya satu nada. Itu di bagian akhir atau modulasinya ya, modulasinya itu adalah naik, bisa turun, bisa naik. Naiknya satu nada dari C sehingga nanti kita harus tekan cepat, tetek gitu ya, 2 kali ya, kan di sini. Ada lagi lagu Cinta Sejati ya. Cinta Sejati itu lagunya BCL. Lagunya BCL di mana juga ada modulasi di akhir-akhirnya itu. Di akhir-akhirnya itu ada modulasi satu nada ya. Kalau nggak salah gini. Di bagian akhirnya. Jadi gini. Jadi memang dari pengaransemen lagu ini ke A itu tujuannya adalah untuk membuat modulasi lebih membuat terdengar lebih enak dan penyanyi akan sudah mudah. Saya ulang. Sudah posisi sudah naik satu nada ya. Jadi waktu sini tadi tujuan pertemuan kita untuk membahas transfusi permainan itu. Jadi kalau yang paling sering kejadian itu adalah yang di panggung ya. Yang pertama tadi bahwa penyanyi tahu-tahu merasa keredan dan tinggian. Ya. Kalau yang di musik yang seperti lagu-lagu Aku Makin Cinta, Keliru dan Cinta Sejati tadi, itu kan bisa kita pelajari di rumah. Tapi yang penting bahwa untuk transfusnya itu perlu kecepatan, perlu teknik ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi gini teman-teman, apa yang saya sampaikan ini semata-mata adalah pengalaman saya belajar otodidak bermain organ. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Silakan untuk like dan subscribe agar kita bisa bertemu lagi dan berlanjut dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Salam sehat, penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.